Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, malam Minggu atau Sabtu malam ya, biar nggak Jones banget. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan ya. Ini adalah dua nikmat yang sering kita lalaikan sebagai manusia. Jadi kita harus selalu banyak bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berkumpul, kemudian bertemu dengan Mbak Feve dan Ustadz Zulfikar. Kemudian juga ada Ustadz Hilman nanti bersama kita semuanya, serta teman-teman yang sudah bergabung hari ini, malam ini 200 lebih ya. Masya Allah. Alhamdulillah, berfaedah banget. Mudah-mudahan niat thalabul ilmi teman-teman semuanya mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ya umatnya nanti mendapatkan syafaat beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Silakan diajak teman-teman semuanya yang ingin mengikuti kajian malam hari ini. Yang terhormat Ustadz Hilman Fauzi, yang saya hormati Ustadz Zulfikar, Mbak Feve. Walaupun dari Jawa Timur ya, kita masih bisa bertatap muka lewat Zoominar ya, lewat Zoom karena kondisi masih COVID, insya Allah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara dari Daku Surabaya, kemudian juga ada Daku Malang, dan semua cabang Darul Quran dimanapun berada, serta sahabat-sahabat Darul Quran yang selalu senantiasa bersama kita setiap Sabtu malam. Ya, saya Zainur Rahman sebagai pembawa acara malam hari ini akan membacakan susunan acaranya. Ya, nanti teman-teman akan mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal sampai akhir karena nanti ada kuisnya teman-teman sekalian. Yang pertama nanti ada sesi ada pembukaan, kemudian sesi satu adalah wanita yang dirindukan surga nanti bersama Mbak Feve dan Ustadz Zulfikar. Kemudian nanti ada kuis satu ya bersama teman-teman Daku Surabaya dan Malang. Selanjutnya nanti ada break sejenak 5 menit dan dilanjutkan di sesi kedua kita berbicara tentang teladan-teladan wanita yang dirindukan surga bersama Ustadz Hilman. Nah, nanti Ustadz Zulfikar dan Mbak Feve juga bisa menanggapi dan juga menambahkan ya di sesi yang kedua. Serta di terakhir sesi penutup ada tanya jawab dari teman-teman sekalian. Saya akan pilih 2 pertanyaan terbaik. Nah, dan closing statement dari Ustadz Hilman, Ustadz Zulfikar dan Mbak Feve, serta doa muhasabah dari Ustadz Hilman, dan ditutup oleh MC. Baik, kita buka acara malam hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan sudah menuliskan motivasi-motivasinya. Alhamdulillah tidak ada yang melenceng ya, karena disuruh oleh temannya misalnya ya. Walaupun misalnya tahu dari temannya, tapi alhamdulillah motivasinya semuanya menarik dan mudah-mudahan semuanya lillahi ta'ala ya. Bukan karena ada pemateri yang luar biasa malam hari ini gitu ya, ada Mbak Feve, ada Ustadz Zulfikar, ada Ustadz Hilman, tapi teman-teman harapannya semuanya nanti yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan, insya Allah. Baik, saya coba akan menyapa Mbak Feve dan Ustadz Zulfikar. Kesibukannya di masa-masa COVID seperti ini apa nih? Mbak Feve dulu deh, kemudian Ustadz Zulfikar.
Kesibukannya ya alhamdulillah ya kalau di rumah ada project bikin video, ada juga ya kadang istirahat pastinya. Istirahat habis itu ngepel rumah, bersih-bersih rumah, cuci piring, coba lagi masak. Terus ya kadang juga ada acara via online seperti ini juga. Karena berhubung situasinya masih seperti ini, jadi acaranya kebanyakan online ya, Bi. Masih online. Nah, alhamdulillah. Kalau Ustadz Zulfikar, saya lihat sering ini ya, tetap mengisi atau melatih qori. Iya, betul. Betul Ustadz ya? Betul. Tapi karena sekarang kan lagi pandemik ya, pandemi COVID-19, jadi semua aktivitas pun juga tidak seperti biasanya. Jadi libur, tapi tetap mengajar. Cuma yang diajar bukan santri dari luar, tapi santri internal, seperti ya anak-anak saya sendiri gitu. Anak-anak saya sendiri, adik-adiknya, kemudian aktivitas yang seperti ngisi acara di luar, undangan itu sudah nggak ada, semuanya diganti dengan online ya, kayak begini ini. Nah ya cuma itu aja. Tapi alhamdulillah banyak kita bisa lebih dekat dengan keluarga lagi. Kemudian saya punya jadwal tambahan buat anak-anak, yaitu ngaji fikih. Jadi kalau dulu hanya ngaji Al-Quran aja, sekarang ada ngaji fikih, ngaji hadis. Jadi saya kasih tugas anak-anak saya itu, kamu besok harus hafalkan hadis ini. Nah, satu hari. Masya Allah. Baik, saya ingin tertarik untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya Ustadz Zulfikar mendidik putra-putrinya gitu ya, sehingga gemar sholawat. Saya sering mendengarkan Mbak Vivi membaca sholawat, tapi juga belajar fikihnya, belajar hal-hal yang lain tentang agama. Bagaimana cara mendidik putra-putrinya, Ustadz? Ya sebenarnya mendidik dan membimbing anak-anak ini berjalan gitu aja, tidak ada apa istilahnya, oh besok anak-anak saya harus saya giniin. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi sebuah sudah membudaya turun-temurun di tradisi di keluarga saya seperti itu. Jadi seperti kaitannya dengan sholawat nih misalnya ya kan, kenapa anak-anak saya seneng lagu-lagu qasidah, seneng lagu-lagu sholawat kan begitu. Betul. Karena memang di rumah saya yang paling sering diputar itu lagu-lagu qasidah dan lagu-lagu religi, lagu-lagu sholawat seperti itu. Kenapa saya memutar lagu-lagu itu ada di rumah? Karena saya dulu juga di keluarga saya, orang tua saya itu memang tradisinya juga sama. Ya pernah sih, ini mungkin sharing sedikit. Saya sebenarnya suka dengan musik ya, musik apa aja ya. Terutama saya bahkan dulu suka dengan tahun berapa itu, 60-an itu saya terpengaruh dengan teman saya. Saya itu sukanya lagu Final Countdown. Nah, itu kan. Nah, akhirnya saya pingin punya kasetnya itu kan. Kemudian saya rekam kembali karena beli zaman segitu, waktu itu masih sekolah ya. Jadi kalau beli nggak ada duit, akhirnya saya minta sama teman saya, tolong kopikan dong, gitu. Dikopikan sama dia. Kemudian saya putar lagi di rumah. Nah itu nggak GPL, nggak pakai lama, tiba-tiba tip yang buat muter kaset itu tadi dibanting sama abah saya. Ya. Terus kemudian diganti, beli tip sendiri akhirnya, abah beli tip lagi gitu kan. Diganti dengan lagu-lagu lagu-lagu gambus, terus kemudian lagu-lagu murotal. Waktu itu murotalnya saya masih ingat dan kasetnya masih ada, saya simpan. Lagu-lagu murotal rekamannya Syekh Abdurrahman As-Sudais,
kemudian Syekh Surem. Nah, itu yang diputar tiap hari di rumah gitu loh. Jadi akhirnya mau tidak mau saya akhirnya dengar itu terus gitu. Nah, karena dengar itu terus akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan senang. Dengerinnya itu jadi senang gitu. Betul. Kan pernah ada pepatah orang Jawa itu kan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Cinta itu bisa terjadi karena adanya sebuah kebiasaan. Karena saking seringnya ketemu, kok enak, kok nyaman, ya kan, akhirnya timbul rasa cinta. Nah, seperti ini akhirnya dari situ kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua saya menjadi kebiasaan juga dalam hidup keluarga saya. Nah, otomatis anak-anak saya tidak asing mendengar lagu-lagu itu, tidak asing karena mulai kecil, bahkan mulai saya bujang belum ada anak-anak sudah sering mendengar qasidah, sholat dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kalau dari sisi Mbak Vivi sendiri nih, ini kan jujur ya, kan beda generasi dengan Ustadz Zulfikar. Bagaimana caranya menjadi influencer kepada teman-teman yang sebaya gitu ya, dengan tetap tidak lepas dari sholawatnya gitu, Al-Qur'annya gitu ya. Nah, bagaimana cara berdakwah yang soft gitu ya dengan ke teman-temannya? Gimana ya, VV, karena gini, sholawat itu bukan karena kamu suka, kamu harus ngelakuin ya gitu, enggak. Karena sholawat, gimana ya, karena sholawat itu wajib gitu. Wajib. Karena Allah dan para malaikatnya aja bersolawat kepada Nabi. Masa kita yang hanya manusia biasa, kita hambanya Allah, masa nggak bersolawat kepada Nabi gitu. Dan ngaji pun juga itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai muslimah gitu. Jadi ya VV ingetin gitu ke teman-teman, yuk jangan lupa sholawatan, jangan lupa ngajinya gitu, semangat ya. Itu aja. Karena saya dapat informasi juga bahwa tidak hanya belajar ke Ustadz Zulfikar ya, kepada ayah Anda, tapi juga menempuh pendidikan juga di pondok pesantren, betul ya Mbak Vivi ya? Iya, alhamdulillah. Dulu waktu masih kecil. Masih madrasah. Iya, masih madrasah. SD lah ya. Masih tingkat SD. Kalau sekarang alhamdulillah belajarnya sama Abi. Gitu. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kan ini temanya tentang wanita yang dirindukan surga. Nah, kalau menurut Mbak Vivi sendiri ya, dalam perspektif Mbak Vivi, apa sih dalam menanggapi wanita yang dirindukan surga? Ya, pendapat Vivi, alhamdulillah karena ini waktu Vivi ngaji di pondok, jadi pendapat Vivi wanita yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wanita yang solehah pastinya kan? Maksudnya yang bertakwa kepada Allah gitu. Nah, siapakah wanita yang bertakwa kepada Allah? Ya, wanita muslimah yang selalu menjalankan perintahnya Allah dan juga menjauhi segala larangannya Allah. Seperti itu. Nanti mungkin kita bisa belajar lebih dalam dan nanti dijelaskan secara gamblang sama Abi gitu. Dan juga baik. Kalau dari Ustadz Zulfikar nih, selain juga menjelaskan tentang wanita yang dirindukan surga, apakah juga keluarga dari Ustadz Zulfikar memang sudah dibentuk seperti itu, Ustadz? Maksudnya dibentuk seperti apa? Putrinya ya, terutama ya, sebagai wanita yang dirindukan surganya Allah. Ya, saya rasa pasti ya semua orang, semua siapapun, baik laki, perempuan, tua, muda, muslim, non-muslim, semuanya pasti menginginkan dan merindukan surga, masuk surga kan gitu. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah surga itu ikut merindukan kita gitu? Ya kan? Betul, Ustaz. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang jadikan tema yang sangat luar biasa pada malam hari. Nah, kalau soal
Itu soal surga. Tentunya semua orang punya cara tersendiri ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, seorang santri, kita sudah ada banyak cara, tips bagaimana caranya kita menjadi orang yang bukan hanya merindukan surga, tapi menjadi yang dirindukan surga. Jadi kita ini harus belajar juga bagaimana caranya menjadi pribadi-pribadi yang dirindukan oleh surga. Tentunya setiap keluarga, setiap kepala rumah tangga, setiap laki-laki, karena laki-laki kan pemimpin ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini pasti punya cara tersendiri. Kalau saya ya pastinya untuk menjadikan pribadi-pribadi yang ahli surga, yang dirindukan oleh surga, ya nggak boleh jauh-jauh dari syariat Islam, syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dinamakan Islam supaya kita ini selamat, ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bukan istilahnya kita diajarkan kamu harus berbuat benar, harus berbuat tidak. Karena tidak semua orang yang benar itu selamat gitu. Nah, betul. Setuju nggak ya? Sepakat, Ustaz. Contohnya nih, misalnya kita jalan di jalan raya, di trotoar, gitu kan. Karena kita pejalan kaki kan jalannya kan harus di trotoar. Tiba-tiba ada mobil nyelonong dari belakang, kecelakaan, terus kemudian nimpa kita. Nah ini kan berarti kita kan nggak selamat, gitu. Saya jalannya nggak di tengah jalan raya, saya di trotoar, di tempatnya pejalan kaki. Tapi tetap nggak selamat, benar tapi nggak selamat. Nah, yang kita inginkan ini selamat gitu loh, ya benar, ya selamat. Makanya lewat Islam. Jadi melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang semua diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya secara kafah gitu. Ya, benar-benar seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Dan sebagai ayah kan sudah jelas ya perintahnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka kan gitu. Nah, tentunya ini dengan banyak hal dan kita juga tidak bisa menerapkan misalnya secara tekstual. Jadi apa ya? Yang diajarkan kayak begini, pokoknya kamu harus kayak gini. Nah, itu sangat ini banget apa ya saya bilang. Kalau saya dulu pernah ngaji ke guru saya gitu. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, ma'ruf. Ma'ruf ini baik itu maknanya baik yang sesuai dengan komitmen kita berdua gitu. Ini pernah saya tanyakan kepada guru saya. Jadi bukan semena-mena kamu jam segini harus begini, kamu jam segini harus gini, kamu jam segini harus gini. Kamu harus taat sama saya, bukan diktator kayak gitu, bukan. Tapi ma'ruf di sini adalah ketika laki-laki, suami, dan istri itu enak gitu loh. Enaknya kita kira-kira misalnya nih, kita sholat tahajud nanti jam berapa enaknya gitu. Nah, jam segini aja lah, bisa bangun jam segitu. Gini aja dah, deket-deket subuh aja dah gitu. Ya udah, bangunin ya. Pokoknya yang enak aja lah gitu. Jadi itu kita yang ngatur, yang mendesain ma'ruf itu kita sendiri yang ngatur gitu loh. Jadi akhirnya yang ada tidak ada, yang ada itu keharmonisan, serasi, bukan saling menonjolkan egoisnya masing-masing. Saya dulu dapatnya perintah agama kayak gini, kamu kayak gini. Kamu jilbabnya, kalau pakai jilbab kamu harus model kayak gini, yang gini nggak boleh, ini nggak dicontohin. Nah ini jangan seperti itu. Jangan kaku lah. Islam itu nggak kaku kok, fleksibel. Jadi Islam itu Allah itu menginginkan kamu dengan Islam ini gampang, fleksibel. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra kan itu. Allah menginginkan kamu itu dengan Islam ini enak, mudah gitu. Enggak, Islam itu nggak menyulitkan seperti itu contohnya. Siap. Saya menangkap satu ayat tadi yang disampaikan bahwa ini berlaku untuk semua ya, bukan hanya Ustadz Zulfikar dengan
putra-putrinya dan keluarganya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka kita harus menjaga diri kita sendiri, kemudian keluarga kita dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara yang disampaikan oleh sertifikat. Salah satunya adalah mendidik putra-putri kita dengan cara yang baik, ditunjukkan dengan jalan Islam yang benar. Begitu Ustaz ya? Ya. Baik. Ini banyak yang request nih Mbak Pepe untuk bersolawat bersama dengan seluruh pemirsa yang sudah bergabung hari ini, yang sudah menunggu. 226 yang sudah bergabung hari ini. Silakan Mbak Pepe. Ya. Salawat apa nih? Langsung salawat. Salawat apa dulu? Mungkin ada yang request. Oh. Yang paling apa namanya menyejukkan mungkin ya. Oh, yang paling menyejukkan. Favorit Mbak Pepe lah. Salat Nahdiyah. Boleh. Boleh. Isinya mendoakan guru kita, mendoakan para ulama kita supaya senantiasa diberikan kekuatan lillahi kalimatillah. Pakai musik atau tanpa musik nih? Kalau pakai musik dari saya nanti ini. Nggak selesai nanti. Langsung saja, boleh. Ini ada, soalnya saya siap ini juga di sini. Ya. Nah, itu lebih bagus. Boleh. Boleh ya? Sebentar. Ya. Berarti sudah benar-benar menyiapkan ya, Ustadz ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin nanti atau bahkan punya studionya, Mbak Pepe. Ya semacam itulah. Alhamdulillah. Kebetulan di rumah ada keyboard sendiri juga, ada keperluan. Alhamdulillah ada. Teman-teman silakan nanti bisa mengikuti. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang hafal bisa ikutan sholawatan bareng. Bismillah. Oke. Shollu ala Nabi Muhammad. جمعينا
Allah, Allah, Allah. ثبت منشر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله اللهم صل على سيدنا محمد سنة تراغب وتنشط وتحمس بها لحتى يحيى وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها لحتى يحيى وإعلاء دين الإسلام. Masya Allah. Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dengar nggak suaranya? Saya juga mengikuti gitu ya. Tapi dalam hati. Dengar suaranya, Ustaz? Kedengeran, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini kombinasi yang bagus banget ya. Jadi ada yang nyanyi, ada yang sudah bermain musik juga. Jadi kombinasi yang luar biasa. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ustadz Zulfikar dan Kak Fefe setelah jeda ini ya. Banyak banget iklan. Baik, silahkan kepada teman-teman Darul Quran Malang dan Daku Surabaya, Mas Taufik, saya persilahkan. Terima kasih Mas Zen untuk waktunya. Teman-teman, ini ada kuis dari Darul Quran. Untuk teman-teman monggo untuk menjawab kuisnya. 2 pemenang yang beruntung nanti kami umumkan di akhir acara ya. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah buka IG Daku_Surabaya dan Daku Malang. Yang kedua, follow IG Daku_Surabaya dan Daku Malang. Setelah teman-teman follow IG Daku Surabaya dan Daku Malang, teman-teman bisa menjawab pertanyaan berapa nominal sedekah untuk bingkisan anak yatim. Dari teman-teman silakan menjawab di kolom komentar, nanti 2 orang yang beruntung akan kami umumkan di akhir acara. Seperti itu. Baik. Ada lagi Mas Taufik? Udah? Seperti itu Mas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu Mas Taufik ya. Insya Allah. Makasih Mas Barakallah. Iya. Sepertinya lagi di luar ya, lagi mudah-mudahan sehat semuanya ya. Teman-teman yang di Jawa Timur dan semuanya yang bergabung hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19 ya, yang benar-benar semuanya kena ya. Baik, saya ulangi teman-teman, silakan bisa follow Daku Malang dan Daku Surabaya dan dijawab pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang tadi tentang berapa nominal sedekah bingkisan untuk yatim. Nah, dan dijawab di postingan Daku Surabaya dan Daku Malang. 2 orang pemenang akan diumumkan di akhir acara. Baik, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya ada, silakan hostnya untuk menampilkan meme sedekah bingkisan yatim. Oke. Nah, sudah banyak tuh yang jawab ya. Yang sudah menjawab, alhamdulillah. Nah, silahkan nanti dijawab juga di IG Daku Surabaya dan Malang. Kalau beruntung teman-teman akan dipilih dan diumumkan di akhir acara oleh panitia. Sedekah yatim spesial Muharram 250.000 per paket.
dan patungan sedekah 50.000 per orang ya. Kenapa harus yatim? Karena kita masih di bulan Muharram ya. Jadi teman-teman silahkan bisa berbuat banyak berbagi kepada anak-anak yatim karena Muharram adalah salah satu bulan yang spesial. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan ya sebagian hartanya, mensedekahkan sebagian hartanya bisa di Daku Surabaya dan Daku Malang. Oke. Ada lagi slide-nya, panitia? Nah, ini salah satu campaign dari teman-teman Daku Malang dan Daku Surabaya. Menyantuni anak yatim adalah amal yang mulia. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis bahwa aku dan orang yang menyantuni anak yatim adalah seperti ini ya, seperti jari. Artinya sangat-sangat dekat. Kemudian salah satu campaignnya lagi juga teman-teman bisa lihat sendiri ya, yatim penghafal Al-Quran punya kesempatan sama untuk mewujudkan cita-cita. Ya, jadi jangan sampai ada diskriminasi ya, ada dikotomi antara anak yatim dan non yatim ya. Semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Dan mudah-mudahan teman-teman adalah salah satu dari orang yang juga menyantuni anak yatim. Oke. Ada lagi, panitia? Cukup? Cukup, Mas Taufik? Oke. Silakan ya, dijawab dan nanti akan diumumkan di akhir acara. Terima kasih, teman-teman Darul Quran Surabaya dan Daku Malang. Sekali lagi, karena dengan adanya Daku Surabaya dan Daku Malang, acara hari ini, acara malam ini terlaksana ya. Dan insya Allah setiap pekan, Sabtu malam, selalu membersamai kita. Jadi, don't miss it. Jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang ya. Ada di sesi kedua tentang bagaimana sebenarnya ya. Kalau tadi Ustadz Zulfikar dan Kak Pepe juga menjelaskan tentang wanita yang didambakan surga itu seperti apa. Nah, Ustadz Hilman akan berbagi tips dengan teman-teman semuanya tentang teladan-teladan wanita yang dirindukan surga. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Zulfikar, PP, Mas Zainur Rahman. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Mas Zainur? Alhamdulillah. Kalau saya selalu sehat, selalu menemani Ustadz Hilman, insya Allah. Iya. Baik, Ustadz, kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana wanita yang dirindukan surga ya. Nah, kalau dari Ustadz sendiri ini ya, kita ingin tahu teladan-teladan wanita yang dirindukan surga, kemudian apa sih kriterianya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh wanita-wanita sehingga dirindukan surga. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Zulfikar dan juga Mbak Feve di tengah kesibukannya mau menyempatkan berbagi banyak hal dengan kita di sini. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Daku Jawa Timur, Surabaya, Malang dan seluruh jamaah yang mohon maaf Ahilman tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tadi saya juga banyak mendengarkan hikmah ya dari Ustadz Zulfikar juga Mbak Feve tentang perempuan. Kalau bicara perempuan itu satu topik yang tidak akan pernah ada habisnya. Butuh waktu sepanjang masa untuk membicarakan perempuan. Karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling
Kenapa jadi seksi ya? Bukan seksi Ustaz. Bukan. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling istimewa, bahkan makhluk Tuhan yang paling sempurna, gitu ya. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa taala membuat surat khusus tentang perempuan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa, ya. Dalam hal ini, kenapa Allah hadirkan surat khusus bernama An-Nisa untuk perempuan? Berarti di mata Allah, perempuan itu adalah makhluk yang begitu diistimewakan. Maka mohon maaf, kalau di sini ada ikhwan, ada laki-laki gitu ya, yang tidak mampu memuliakan perempuan, maka sama dengan dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya ulangi nih. Kalau di sini ada ikhwan gitu ya, ada teman-teman laki-laki yang tidak mampu memuliakan perempuan, maka dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bicara secara secara fisik gitu ya, perempuan itu kan sosok yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri dekat ke hati. Itu perempuan. Ada yang nanya, Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ternyata jawabannya adalah perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena perempuan bukan makhluk yang hanya sekedar untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena perempuan bukan makhluk untuk dicaci maki dan dihina. Tapi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati karena keadaannya untuk dicintai dan dihormati. Nah, itu perempuan, itu perempuan. Malah kalau kita bicara sejarah, Masya Allah, perempuan itu menorehkan beberapa histori yang sangat luar biasa. Yang pertama kali masuk menjadi seorang muslim adalah sosok perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Orang yang mati syahid pertama kali adalah perempuan. Sumayyah binti Khayyat, ibunya dari Ammar bin Yasir. Orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, yakni di Mekah, adalah sosok perempuan, yakni Ibunda Hajar alaihissalam. Jadi perempuan itu sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Bahkan gitu ya, dalam diri seorang perempuan ditempatkan surga padanya. Bagi seorang anak, ada surga dari seorang perempuan, yaitu ibunya. Bagi seorang suami, ada surga baginya, yaitu istrinya. Bagi seorang ayah, ada surga pada anak perempuannya. Itu adalah perempuan. Makanya, kalau laki-laki dalam kehidupan, dia masih punya ibu, kemudian dia punya istri. Saya doakan yang belum menikah, segera menikah. Dan yang sudah menikah, cukup sekali aja menikahnya, jangan tambah lagi, gitu ya. Kemudian, seorang ayah punya anak perempuan, kebetulan Hilman punya anak 2 perempuan gitu ya. Jadi atas ibu, samping istri, bawah anak perempuan, Allahu Akbar. Bagi ikhwan, antum punya kesempatan yang luas bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau Ustaz Zulfikar kan kalau tidak salah, anak perempuannya berapa Ustaz? Antum ana lupa tuh. 2 atau 3? Saya alhamdulillah untuk sementara ini punya berapa? 5 saya. Allah, perempuan semua? Kalau yang satu laki-laki, jadi totalnya ada 6. Allah. Dengarkan kalimat ini ya. Ini hadis dari Nabi SAW. Siapapun seorang ayah yang diberikan amanah 3 anak perempuan, kemudian dia bisa mendidik bahkan membesarkannya dengan cara yang baik, maka surga jaminannya. Allahu Akbar. Jadi artinya sudah tidak terelakkan lagi bahwa perempuan itu adalah sosok penting dalam kehidupan siapapun. Kalau ada di antara teman-teman lihat laki-laki hebat, jangan lihat laki-laki itu. Tapi lihatlah, tanyakanlah siapa perempuan di balik laki-laki itu. Pasti. Teman-teman, jangan lihat Ahilman saat ini. Tapi tanyakan siapa di samping Ahilman. Kalau malam ini kosong, gak ada siapa-siapa gitu. Tapi di lain kesempatan pasti ada sosok perempuannya. Kalau tidak ibunya, mungkin istrinya, atau mungkin anak perempuannya. Makanya ini berkali-kali saya sampaikan ya.
jangan pernah menyakiti hati perempuan. Karena ketika engkau menyakiti hati perempuan, siap-siap akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan kita. Terutama para suami, hati-hati ya. Para suami, kalau Anda ingin dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan, maka tolong muliakan dan hormati pasangan antum, terutama perempuan. Karena itu adalah satu titik yang Masya Allah, doa seorang perempuan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau laki-laki itu ridhonya ada pada akhlak dan perilakunya, sedangkan perempuan ridhonya itu ada pada ucapannya. Makanya kata Nabi, al-mar'atu kal mir'ah katanya. Perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan kacanya, tapi pantulan cahayanya tidak sempurna seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu, kalau sudah sakit hati, dia bisa memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Maka jangan pernah atau sekalipun menyakiti hati perempuan. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, bagaimana caranya agar kita bisa meraih, keadaan menjadi perempuan yang dirindukan oleh surga? Ya, bagaimana caranya? Kalau boleh saya sampaikan, ada satu sikap, karakter, termasuk sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, yaitu sabar dalam kehidupan. Disebutkan dalam hadis, ada 4 sosok perempuan yang dijanjikan masuk surga. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nama-namanya. Pertama, ada seseorang yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu kenapa dijanjikan surga oleh Allah? Di antara keistimewaannya yaitu karena beliau sabar mendampingi suami yang soleh seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Ustadz, bagaimana kesolehannya? Allahu Akbar. Mohon maaf. Satu kali ada kisah ya. Khadijah itu saking luar biasanya. Satu kali Khadijah itu sudah wafat gitu. Kemudian Nabi pernah tertidur. Saking hebatnya Khadijah. Ketika Nabi tidur, Nabi ngigo nyebutin namanya Khadijah. Sampai ketika itu Aisyah cemburu kepada Khadijah gitu ya. Sampai bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad suamiku, tadi engkau tidur, kemudian engkau mengucapkan kata atau menyebutkan nama Khadijah. Sampai cemburu kemudian marah." Kira-kira gini kalimatnya. "Secantik apa perempuan tua itu? Bukankah dia sudah mati, sedangkan engkau sekarang punya diriku yang lebih cantik daripada Khadijah?" Itu saking cemburunya Aisyah gitu ya. Maka ini juga pesan bagi perempuan, mohon maaf ya. Perempuan, kalau Anda cemburu, itu wajar. Karena sifat dasar perempuan itu pencemburu. Justru kalau Anda jadi perempuan, tapi tidak cemburu, dipertanyakan keperempuanannya. Jadi kalau kita cemburu sebagai perempuan, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah berlebihan cemburu. Berlebihan cemburu tuh dikit-dikit nanya, "Assalamualaikum, kamu di mana? Semalam ngapain? Sama siapa aja?" Oh, banyak gitu pertanyaannya gitu. Kadang ada nih, mohon maaf pasangan ya, dia baru sarapan, kemudian beres sarapan, suaminya pergi, ditanya, "Ayah udah sampai mana?" Kata suaminya, "Baru sampai garasi." Belum kemana-mana gitu ya. Saking ketakutan tentang suaminya, ditanyanya macam-macam gitu. Jadi perempuan tuh cemburu boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan cemburu. Apa jawaban Nabi ketika itu? "Wahai Aisyah, istriku, memang saat ini di depanku ada engkau. Tapi sungguh," kata Nabi ketika itu, "sampai kapanpun nama Khadijah, sosok Khadijah tidak akan pernah hilang di hatiku." Kata Aisyah, "Kenapa? Limaza? Kenapa?" "Demi Allah, dulu di saat orang yang mengkhianatiku, maka Khadijah adalah orang yang paling pertama membelaku. Dulu di saat ada orang yang membenciku, maka Khadijah adalah orang yang paling pertama mencintaiku. Dulu di saat banyak orang yang kemudian menjauhiku, maka Khadijah adalah orang yang pertama kali mendekatiku," kata Nabi ketika itu.
Bahkan satu kali itu ada kisah Khadijah pernah tiduran di atas pahanya Nabi gitu. Jadi kepalanya itu di atas pahanya Nabi. Ketika itu tiba-tiba Nabi menangis hingga air matanya menetes di keningnya Khadijah. Bayangkan oleh teman-teman ya. Atau jangan dibayangkan lah, takut baper yang belum nikah gitu ya. Jadi Khadijah ini tidur di atas pahanya Nabi, kepalanya sampai Nabi nangis. Allahu Akbar. Sampai kata Khadijah, ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa engkau menangis gitu ya. Sambil dihapus air matanya Nabi oleh Khadijah ketika itu gitu. Apa jawaban Nabi? Wahai Khadijah, sungguh aku mencintaimu tiada tara. Aku tidak membayangkan kalau kemudian engkau pergi meninggalkanku. Coba teman-teman bayangkan, pernah ada nggak laki-laki bilang seperti itu sama kita gitu? Kebayangkan romantisnya seperti apa gitu? Aku mencintaimu tiada tara dan aku tidak membayangkan bagaimana kalau engkau pergi meninggalkanku. Sampai kata Khadijah, wahai suamiku, ya Muhammad, kalau seandainya nanti aku mati, kata Khadijah, kemudian habis semua hartaku, maka aku minta kepadamu, tolong gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk bisa mendukung dakwahmu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitunya gitu cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad. Maka jangan kaget kalau Allah janjikan surga kepada Khadijah karena Khadijah sabar punya suami yang soleh, sabar punya pasangan yang baik. Makanya teman-teman akhwat di sini, kalau Anda pengen punya suami yang soleh, jangan sibuk ngetek namanya, tapi perbaiki diri kita agar Allah pantaskan kita bersanding dengan yang soleh itu. Karena tidak mungkin Allah jodohkan kita dengan yang soleh, sedangkan kita tidak sibuk untuk menyolehkan diri kita, sehingga Allah takdirkan kita bertemu dengan yang soleh itu. Itu pertama. Khadijah sabar karena punya suami yang soleh. Yang kedua, ada sosok perempuan bernama Asiyah binti Muzahim. Siapa dia? Istri Fir'aun. Yang sabar karena punya suami yang salah. Jadi kalau Khadijah sabar punya suami yang soleh, kalau Asiyah sabar punya pasangan yang salah gitu. Jadi kudu sabar. Kalau teman-teman punya suami, punya pasangan yang kemudian mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, ya sabar gitu. Mungkin Allah titipkan surga kepada kita melalui kesabaran kita dengan suami yang tidak soleh itu. Kalau misalnya teman-teman berpikir surga itu hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang punya suami yang soleh, maka bagaimana Asiyah ketika punya suami seperti Fir'aun? Maka teman-teman sekalian, Asiyah sabar punya suami seperti Fir'aun. Surga oleh Allah diberikan balasan. Yang ketiga, ada perempuan yang sabar saat dia menjadi seorang anak dari orang tuanya. Siapa? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah sabar saat punya orang tua yang kondisinya luar biasa kan, ditekan oleh siapapun gitu. Jadi Fatimah itu adalah sosok perempuan yang begitu disayang oleh Nabi, yang membela ayahnya, yang kuat bersama ayahnya. Bahkan demi Allah, ketika Nabi terluka ketika berperang, yang mengeringkan lukanya adalah Fatimah Az-Zahra. Jadi bahasa lainnya, Fatimah Az-Zahra itu qurrata ayunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau Nabi gelisah ketika menatap Fatimah itu hilang kegelisahannya. Maka sekarang teman-teman akhwat di sini yang barangkali belum punya pasangan, maka dapatkan peluang surga Anda melalui kesabaran Anda punya orang tua di atas Anda. Mungkin mohon maaf ya, Ahilman tidak tahu pasti gitu. Tapi barangkali ada di antara teman-teman yang diuji dengan orang tuanya. Mungkin. Ada yang mungkin orang tuanya ibadahnya kurang gitu ya. Ilmunya kurang. Amal solehnya terbatas. Kalau ada di antara teman-teman yang hari ini bekerja banting tulang, dan kemudian teman-teman sibuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka percayalah, mungkin Allah sedang titipkan surga kepada Anda. Karena Anda berbuat baik, memuliakan orang tua dengan kerja keras Anda. Karena ada yang seringkali curhat sama Ahilman, gimana ya, aku tuh kerja, tapi aku bukan sibuk buat diri aku, malah sibuk buat ngurus orang tua aku gitu. Karena orang tuaku sudah sakit, aku punya adik, kemudian adikku harus biaya sekolah, dan aku yang banting tulang. Maka teman-teman percayalah, Allah sedang titipkan kebaikan surga kepada Anda. Karena Anda menjadi anak perempuan yang baik di hadapan orang tua Anda.
Dan yang keempat, ada sosok perempuan yang sabar saat single parent. Siapa itu? Maryam binti Imran. Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Kemudian sabar dengan keadaannya walaupun sendirian. Maka dari kisah 4 perempuan ini, yang tadi Ahilman sebutkan, setiap perempuan itu punya peluang untuk bisa mendapatkan surga. Maryam sabar menjaga kehormatan. Maryam sabar menjaga kesucian. Maryam sabar menjadi seorang perempuan untuk tidak kemudian menunjukkan bagaimana dirinya menjadi seorang perempuan, bahkan diasingkan gitu ya, dijauhi, diasingkan, saking sabar menjaga kesuciannya gitu, sehingga Allah berikan surga kepadanya. Tinggal teman-teman sekarang pilih gitu ya, kondisi teman-teman ada pada kategori yang mana gitu loh. Kalau teman-teman ditakdirkan oleh Allah nanti punya pasangan, silahkanlah belajar menjadi pasangan seperti Khadijah. Ya, kalaupun keadaan suami kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, belajarlah sabar seperti Asia. Kalau teman-teman masih menjadi seorang anak dari orang tua, belajarlah sabar menjadi anak dari orang tua kita seperti Fatimah. Kalaupun teman-teman harus menjadi single parent, berjuang sendirian dalam kondisi yang terbatas, maka bersabarlah seperti Maryam binti Imran. Percayalah, di perempuanlah Allah siapkan surga. Saat menjadi seorang ibu, di telapak kakinya lah Allah siapkan surga. Saat menjadi istri, dikasih sayangnya lah Allah siapkan surga. Dan saat menjadi anak perempuan, dari berbaktinya lah Allah siapkan surga. Maka kalau tema kita malam ini, wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang sabar dalam kehidupan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapapun perempuan yang, perhatikan, yang menjaga sholat 5 waktunya, saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat patuh kepada suaminya, yadkhulunal jannah min kulli abwab. Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Hanya 4. Sholat, saum, jaga kehormatan, taat sama suami. Terus Ustadz, kalau aku nggak punya suami, boleh nggak taat sama suami orang lain? Jangan. Ada yang nanya, Ustadz aku kan gak punya suami, gimana kalau aku taat sama suami orang lain? Ya jangan gitu. Kalau belum punya suami berarti gak berlaku yang nomor 4. Berlakunya yang tiga terbawah tadi gitu loh. Jangan kemudian, kan kata Ustadz Hilman harus taat sama suami. Suami siapa we gitu ya. Hati-hati nanti jadi kayak sinetron Suara Hati Istri. Keluar lagu Rosa, hati yang kau sakiti, rame ujungnya kemana-mana, kan begitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih surganya dengan cara apapun. Cuman ini karena banyak yang teman-teman milenial di sini ya, Ahilman nitip sama teman-teman, jaga kehormatan, jadilah perempuan yang mulia ya, jangan mudah mengumbar sesuatu yang tidak harus kita umbar. Ingat, kecantikan teman-teman itu harus ditunjukkan untuk dia yang berhak bagi kita. Ini pesan ya, kalau ada laki-laki yang mendekati kita, sudah mulai macam-macam, dan sudah kelihatan kalau dia macam-macam, sudah ya, laki-laki itu semakin dikasih peluang, semakin dalam, semakin kemana-mana. Lebih baik teman-teman disebut perempuan yang judes ya, jual mahal dan segala macam. Memang perempuan itu laksana perhiasan. Perhiasan itu hanya bisa dipegang dan disentuh oleh siapa yang berhak mendapatkannya. Perhiasan nggak bisa dipegang oleh siapa-siapa. Orang yang tak mampu membelinya maka tidak bisa memegangnya. Maka jadilah perempuan yang mahal. Hanya orang yang terpilih yang bisa mendapatkan Anda untuk meraih perhiasan itu. Percayalah bahwa perempuan yang cantik itu bukan perempuan yang terlihat cantik dari kacamata pria gitu. Tapi perempuan yang cantik adalah perempuan yang bisa menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, dan dia menjadi mulia bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah buah itu akan semakin manis ketika sudah saatnya untuk dipetik. Sesuatu yang belum saatnya dipetik tapi dipaksakan hanya akan membawa kemadorotan. Termasuk teman-teman yang mungkin sekarang masih pacaran. Ini pesan dari Ahilman ya. Tidak ada akhir dari pacaran kecuali kekecewaan. Tidak ada akhir dari pacaran apalagi mengarah kepada kemaksiatan kecuali kekecewaan. Mohon maaf, teman-teman yang sekarang menitipkan hati kepada orang yang barangkali tak akan menjadi milik kita,
hanya akan menunggu rasa untuk disakiti oleh laki-laki tersebut. Maka please, kalau ada laki-laki yang mendekati kita, jangan sibuk mendekati kita, tapi datanglah ke tempat orang tua kita. Bilang baik-baik, minta izin kepadanya, dan temukan jalan terbaik dalam akad terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hati perempuan itu bukan untuk dipermainkan. Karena hati perempuan itulah di sana nanti akan dititipkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, bismillah, percayalah, menjadi perempuan itu adalah takdir. Tapi menjadi perempuan solehah adalah pilihan. Saya ulangi. Menjadi perempuan itu mungkin takdir. Tapi menjadi perempuan solehah itu adalah pilihan. Termasuk menjadi perempuan yang dirindukan oleh surga, itu adalah ketetapan yang teman-teman akhwat bisa rangkai dari mulai malam ini. Mudah-mudahan Allah menjaga perempuan dimanapun Anda berada, karena bangsa ini ke depan akan semakin baik, semakin maju, tergantung kualitas perempuannya. Ya, tergantung kualitas perempuannya. Jangan sibuk mempercantik fisik, karena kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati itulah yang akan membuat laki-laki menetap. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustaz Zainur Rahman. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Seperti biasa, saya selalu banyak mencatat kalau Ustadz Hilman memberikan tausiah, karena memang banyak sekali quote-quote yang benar-benar jelek gitu ya. Jadi teman-teman, jadi perempuan itu laksana perhiasan ya. Perhiasan dalam bahasa Arab itu zain ya. Zain. Saya Zainur soalnya. Nah, jadi teman-teman harus menjadi perhiasan. Nah, kalau pendapat dari Ustadz Zulfikar ini ya, 5 menit saja, dan Kak Fefe, apa yang sudah dijelaskan Ustadz Hilman, pendapatnya seperti apa Ustadz? Sebelum nanti saya bacakan 2 pertanyaan. Ya memang seperti itu. Jadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga itu ya seperti yang dicontohkan tadi, sudah ada tauladannya kan. Ada Bunda Maryam. Bunda Maryam. Maksud saya, kalau saya biasanya karena di Jawa Timur biasanya Siti Maryam gitu ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, ada Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Ya. Kemudian ya setelah tadi siapa nih? Ada itu. Aisyah ya. Nah, jadi sudah dicontohkan seperti itu memang. Dan kalau tadi ada hadis yang disampaikan oleh Ustadz Hilman, wanita itu sangat mudah sekali kalau masuk surga, itu gampang sekali. Ya. Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat shahraha, ya. Kemudian wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhilil jannah Min kulli abwab. Ya, min ayyi abwabil jannah, kan itu. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktunya, istiqomah maksudnya ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, kesuciannya, menjaga harta suaminya, kehormatan suaminya, ada suaminya, walaupun nggak ada suaminya tetap dijaga. Kemudian taat kepada suaminya. Udah, silakan masuk surga dari pintu yang mana aja yang kau inginkan, kan begitu. Ya, itu sudah tidak ada lagi yang perlu keterangan dari beliau sudah Masya Allah sudah luar biasa sekali. Baik. Ada lagi dari Kak Fefe? Sama seperti Abi. Idem ya. Sudah. Idem. Masya Allah, komplit ya sudah. Baik ya, teman-teman sekalian, jangan lupa tadi yang sudah bertanya akan saya bacakan. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Azizah Nabila Putri. Assalamualaikum. Menurut Abi dan Neng V, tanggapan tentang 2 perbedaan ini ya. 2 perbedaan. Yang pertama, wanita yang dia berjilbab atau berhijab tapi pacaran. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menutup aurat tapi ibadahnya kenceng banget. Nah, nanti juga Ustadz Hilman bisa juga
berpendapat dan melengkapinya. Kemudian yang kedua, sekaligus biar saya bacakan juga. Kalau yang kedua ini dari Juanda Novel Hidayat. Izin bertanya, bagaimana mengingatkan lawan jenis, ya, berarti perempuan, namun kita takut terjerumus dalam hawa nafsu yang berlatar belakang mengingatkan tentang agama atau berbalut agama. Artinya, dia ingin mengingatkan, tapi takut terjerumus agar Sezen hadir. Ustaz Zen? Ya, iya Ustaz. Ya, tadi habis suaranya hilang tadi. Antum suaranya hilang. Oh, baik. Tafadhal Ustaz. Ya, tadi yang waktu bacain pertanyaan yang kedua tadi hilang suaranya. Satu pertanyaan aja, satu-satu aja Mas Lim. Pertanyaan kedua saya ulangi. Jadi bagaimana mengingatkan lawan jenis atau perempuan agar dia taat beragama gitu ya, tapi takut nanti lebih dekat lagi dengan perempuan ini gitu ya. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Apakah hanya dengan lisan dan seterusnya? Tafadhol Ustaz, mungkin Ustaz Zulfikar dulu, nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Hilman. Apa? Yang pertama ini. Mana? Yang pertama saja. Gimana? Yang pertama tadi apa tadi? Dua perbedaan wanita yang dia berhijab tapi pacaran. Maksiat mungkin ya. Yang kedua, ada wanita yang tidak berhijab tapi dia rajin beribadah. Menurut saya ya sama nggak benernya itu. Ya. Kalau artinya gini, ini nggak bisa diiniin apa ya? Yang pertama pakai jilbab tapi pacaran. Pakai jilbabnya bener, tapi pacarannya ini nggak ada. Pacaran dalam Islam ini dalam Islam kan nggak ada. Nah, ini kan nggak benar. Ya jangan pacaran lah. Kalau memang udah ingin melakukan amalus sholihat, ya yang kafah seperti yang saya sampaikan tadi, jangan dipilih-pilih gitu. Jadi semua kebaikan itu kalau bisa dilakukan semua, jangan dipilih-pilih gitu. Nah, jadi kalau sudah pakai hijab, pakai jilbab, dia harus sudah paham bahwa saya ini muslimah, gitu. Saya harus sholihah, gitu. Saya harus menjaga muru'ah dan lain sebagainya. Gitu. Nggak usah pacaran lah. Gitu. Terus kemudian yang ada yang tidak nutup aurat tapi ibadahnya kenceng. Nah ini kan gimana ya? Tidak nutup aurat ini kan juga nggak boleh dalam Islam, ya kan? Iya, kewajiban seorang muslim. Iya, tapi ibadahnya kenceng. Jadi ibadah itu bukan ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah kan gitu. Ini yang dimaksud ibadah yang gimana? Yang sholatnya kenceng tapi nggak pakai jilbab, sama dengan bohong gitu loh. Ya kan? Untuk apa dia sholat? Karena setiap amal ibadah kita yang mahdhah seperti sholat, haji, sedekah, zakat itu harus ada efek atau apa ya, nilai harus bisa ada efek sosialnya gitu loh. Contohnya misalnya sholat tanda sholat kita diterima oleh Allah itu bisa mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan. Percuma kita sholat tapi kita masih ghibah, percuma kita sholat kita masih nyuri sendal, percuma kita sholat tapi kita pacaran, percuma gitu loh. Jadi kalau melakukan kebaikan ya harus yang kafah, yang beneran gitu, jangan dipilih-pilih, jangan sampai rusak ibadah kita, dirusak oleh ibadah-ibadah tercampur dengan hal-hal yang batil kan begitu. Jadi yang namanya soleh atau solihah, soleh itu kalau laki-laki, kalau perempuan itu solihah. Yang namanya perbuatan soleh, amal soleh itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir.
tanda-tandanya orang soleh itu begitu. Yang termasuk orang soleh beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian wa yusari'una fil khairat, dan bersegera berbuat kebaikan. Ulaika minas sholihin. Itu di dalam Al-Qur'an itu ya, surah Al-Imran ayat 114. Itulah orang-orang yang soleh gitu. Nah, sedangkan menutup aurat, pacaran, ini kan bukan dia masih melanggar larangan Allah, masih diterjang gitu. Jadi masih belum bisa disebut bagian dari orang-orang soleh kan begitu. Baik. Terima kasih Ustadz Zulfikar atas jawabannya. Jadi kalau saya menangkap soleh dan solehah itu ya harus amar ma'ruf nahi munkar dengan sepenuhnya ya, bukan hanya separuh-paruh saja. Insyaallah. Tafadhol Al-Ustadz Hilman untuk menjawab yang pertama dulu, kemudian yang kedua. Iya. Yang pertama tentang pacaran gitu ya. Gini, cinta itu anugerah dari Yang Maha Cinta, dari Allah. Maka apapun yang ditanamkan dari Yang Maha Cinta harusnya membuat dia semakin dekat dengan Yang Maha Cinta itu, yaitu Allah. Jadi pertama, Ahilman tidak menyalahkan perasaan cinta itu. Apalagi di usia-usia seperti milenial gitu ya, teman-teman di usia-usia yang sudah baligh gitu ya, dewasa, punya perasaan senang sama seseorang, itu nggak masalah. Kadang yang menjadi salah adalah cara kita mengekspresikan perasaan cinta itu. Makanya berkali-kali saya sebutkan, ada cinta, ada nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ada hub, ada syahawat. Itu beda. Hub itu perasaan cinta yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Kalau syahwat itu sesuatu yang kita makin tanam, tapi makin membuat kita jauh dari Allah. Nah sekarang teman-teman tanyakan di hati itu gitu loh. Saat aku mencintainya, makin ingat dengan Allah atau makin lupa dengan Allah? Kalau makin ingat dengan Allah, benar itu cinta. Tapi malah makin melanggar aturan Allah, berarti itu bukan cinta, itu nafsu. Maka jangan salah. Jangan pernah menggunakan kalimat cinta, tapi sebenarnya kita malah menjauh dari Allah. Nah, pacaran itu tanya gitu. Kira-kira kalau dengan pacaran itu makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Kan sekarang, Ustaz kan aku pacarannya pacaran syar'i, Ustaz. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah gitu ya. Ya, sekarang saya tanya gitu loh. Kalau dengan pacaran kan banyak waktu yang terbuang. Kadang-kadang teleponan sampai malam, iya kan? Kemudian kita juga kalau teleponan sama dia itu suka, kamu yang tutup ya, enggak kamu dulu yang tutup, kamu, terus bolak-balik gitu kan? Sampai kata dia, kita bareng-bareng ya, 1, 2, 3, kok nggak ditutup? Jadi terus aja gitu ya. Maksiat itu terus ditanam karena kita jauh gitu. Makanya bedakan antara ta'aruf dengan pacaran. Itu sesuatu yang berbeda. Ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf itu kan saling mengenal. Kalau saling mengenal itu kan pasti ada batasnya, ada waktunya. Ta'aruf kelamaan, nggak boleh juga. Ta'aruf juga kecepatan, juga nggak boleh juga gitu ya. Kita harus tahu gitu loh. Dalam menikah, jangan seakan-akan membeli kucing dalam karung gitu ya. Karena kita akan bersama dengan pasangan kita bukan hanya sehari 2 hari. Tapi kita akan menjalani bahtera yang begitu panjang dalam kehidupan. Maka kalau ditanya, ya lebih baik tidak usah pacaran lah. Ya, jangan menggadaikan hati kita untuk seseorang yang tak pasti menjadi milik kita. Kalau sekarang teman-teman suka sama orang, cukup cinta dalam diam, rindu dalam taat. Cintai dia dalam diamnya, bibir untuk bicara, dan rindukan dia dalam ketaatan kita kepada Allah. Itu kayak lagunya VV itu Ustaz. Oh itu, Masya Allah. Something itu Ustaz. Masya Allah. Berarti ada biaya endorse dari Ustaz barusan lah ya. Cinta dalam diam, hidup dalam taat. Jadi teman-teman sekalian, percayalah Allah tuh sedang menyiapkan seseorang yang baik dengan kita. Tapi kadang seseorang yang baik itu terhalang karena hati kita sudah menyandarkan kepada orang yang
tak ditakdirkan untuk kita. Jadi jangan menghambat semua kebaikan datang karena pacaran. Demi Allah tidak ada kebahagiaan setelah pacaran. Tapi lebih baik pacarannya nanti aja after married. Enak banget, nikmat banget. Ya, pacaran setelah menikah itu enak. Jadi nggak usah khawatir Ustadz ya. Nggak usah khawatir. Allah itu yakin aja ya, semua akan pada waktunya. Jodoh pasti bertemu dan jodoh pasti bertamu. Sibuklah memperbaiki hati dan memperbaiki diri, insya Allah kebaikan akan datang kepada kita. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Jangan sibuk, catat nih ya, jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Percayalah, jodohmu cerminan dirimu. Sebaik apa dirimu, maka semakin baik juga jodoh yang akan Allah datangkan kepadamu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan kok ada yang tidak berhijab tapi ibadahnya rajin. Tadi benar. Tadi Ayahanda Ustaz Zulfikar sampaikan, ibadah itu jangan dipahami yang sifatnya ritual saja gitu. Ibadah itu artinya setiap amalan yang dilakukan karena Allah, untuk tujuan Allah, dengan aturan Allah, itu ibadah. Itu ibadah. Hari ini teman-teman ngaji di Zoom begini. Kalau niatnya karena Allah, ini ibadah. Teman-teman kemudian bekerja, niatnya karena Allah, tujuannya Allah, caranya cara Allah, itu ibadah. Teman-teman belajar di kampus, niatnya karena Allah, dengan cara Allah, itu ibadah. Jadi ibadah itu kulli amalin. Setiap amal yang kita lakukan itu ibadah. Selama niatnya karena Allah. Makanya kalau niatnya karena Allah, nggak mungkin dia melanggar aturan Allah. Kan hidup ini simpel sebenarnya. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. So simple gitu. Nah sekarang sholat perintah Allah, yes. Tapi juga ingat gitu ya, ketika teman-teman nutup hijab, ya dengan hijab itu kan juga perintah Allah. Maka malah ada bahasa begini, kedepankanlah apa yang dilarang oleh Allah, maka dengan sendirinya engkau akan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan. Maka tidak bisa apple to apple dibandingkan antara Ustadz, mendingan aku kan hatinya baik daripada orang yang hijabnya tebal tapi hatinya busuk. Nggak bisa, itu bukan apple to apple gitu. Itu nggak bisa, itu dua hal yang tidak bisa digabungkan. Masing-masing punya ranahnya, Berarti terserah teman-teman mau mana dulu yang dikedepankan. Pertama kan hijrah itu ada 4 ya, kalau yang paling mudah. Pertama ada hijrah spiritual, perbaiki kedekatan kita dengan Allah. Tauhid kita kuatin gitu ya. Yang kedua ada hijrah emosional, hati kita perbaiki. Yang dulunya pemarah, sekarang jadi pemurah. Yang dulunya galak, sekarang jadi lembut. Yang dulunya ceroboh, sekarang jadi hati-hati. Itu emosional. Ada yang disebut hijrah intelektual, bertambah ilmu kita. Yang dulunya nggak tahu, jadi tahu. Nah yang keempat ada hijrah lifestyle, gaya hidup kita. Yang dulunya nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab. Mungkin baru segini hijabnya nggak masalah. Nanti naik lagi ke dada, naik lagi ke perut, sampai ke bawah. Dan ingat teman-teman, setiap manusia itu punya zona hijrah masing-masing. Jangan pernah membandingkan antara hijrah kita dengan hijrah orang lain. Hijrah itu, kita itu baik bukan untuk dibandingkan dengan orang lain. Tapi kita itu menjadi baik untuk dibandingkan dengan diri kita sebelumnya. Ini menjadi penting. Maka masing-masing punya zona hijrahnya. Stop untuk saling membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Jangan kemudian, mendingan aku ya Ustadz nggak berhijab tapi hatinya lembut. Mendingan aku ya Ustadz nggak berhijab tapi jujur aku mah nggak pernah kayak dia. Sama aja itu mah kayak Bu Tejo gitulah, ngomongin orang lain kan sibuk ya, capek ya. Udahlah sekarang mah kita jangan sibuk dengan orang lain lah. Perbaiki diri kita. Jangan sibuk mengomentari hati orang lain karena itu wilayah yang paling dalam. Kita tak punya pengetahuan tentang hal itu. Tapi sibuklah memperbaiki hati kita. Jangan-jangan hati kita lebih buruk daripada hati orang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Baik. Yang kedua Ustadz tentang bagaimana cara mengingatkan gitu ya. Tapi dalam tanda kutip ini adalah lawan jenis. Kalau ini yang bertanya adalah laki-laki, yang ini adalah perempuan. Oke. Al-mar'atu kal qamar war rijalu kasyam. Perempuan itu seperti rembulan, laki-laki itu seperti matahari. Rembulan itu seperti apa kira-kira? Sejuk, adem gitu ya, tenang, tentram. Maka jadilah perempuan
yang tanpa berkata-kata, tapi setiap pandangannya bisa menasihati laki-laki dalam kehidupannya. Catat baik-baik. Laki-laki itu, teman-teman sekalian, selalu butuh ketenangan. Kadang kita itu jadi perempuan selalu ingin ngomong macam-macam tentang laki-laki kan. Padahal secara psikologis laki-laki itu pengennya tenang. Dia pengen dapat perempuan-perempuan yang kemudian bisa menenangkan dalam kehidupannya. Khadijah itu ya, Khadijah itu Masya Allah teman-teman. Nabi Muhammad itu pernah satu kali mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq itu ya. Di Gua Hira, itu kan deg-degannya luar biasa. Bayangin oleh teman-teman. Lagi di gua, kemudian muncul suara, Iqra, Iqra, Iqra. Apa kata Nabi? Ma'an Nabi qari, aku tidak bisa baca. Sampai diselesaikan oleh Jibril ketika itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat selesai, kemudian Nabi pulang deg-degan luar biasa. Ketika sampai rumah, Nabi bertemu dengan Khadijah. Apa yang terjadi? Ketika Nabi melihat wajah Khadijah, Allahu Akbar. Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang karena melihat wajah Khadijah. Bayangkan coba. Jadi baru melihat aja sudah memberikan ketenangan. Sekarang Ahilman tanya buat teman-teman. Kalau yang sudah menikah, suami antum pulang. Di luar ada masalah. Ketika lihat kita, tambah masalah atau hilang masalah? Kalau lihat istrinya di rumah, ketika pulang ada masalah, tambah masalah, berarti ada masalah dengan kita sebagai perempuan. Baru yang kedua apa? Setelah Khadijah tahu Nabi gelisah, Khadijah nggak banyak bicara, tapi Khadijah memeluk Nabi ketika itu. Makanya, gini nih, kalau yang sudah halal, ingatkan pasangan kita bukan dengan kata-kata, tapi dengan kasih sayang. Peluk suami kita, gitu kan? Sayangi, gitu. Yang sudah nikah, yang belum jangan dibayangkan gitu ya. Kemudian dekati, berikan kelemah lembutannya. Insya Allah, lelaki sekeras apapun, kalau diberikan kelembutan dari sosok perempuan, maka akan lembut pun dirinya. Nah Ustadz gimana kalau belum menikah? Oke, kalau belum menikah, maka pinjam lisan orang lain untuk menasihati laki-laki itu. Ya, pinjam lisan ustadz, pinjam lisan orang yang berilmu untuk menasihati laki-laki itu. Karena bagaimanapun teman-teman menasihati laki-laki, ingat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Dia kadang punya sikap selalu ingin lebih daripada perempuan. Maka tidak mudah menasihati laki-laki dengan kata-kata. Laki-laki itu bisa dinasihati dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Maka jadilah perempuan seperti rembulan yang bisa sejuk di malam hari, bisa tenang di saat sepi, dan bisa menguatkan di saat gersang hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah ya. Sudah banyak tuh ya catatan yang harus di teman-teman catat ya. Bisa jadi diary ya. Kalau teman-teman yang ikut dari awal sampai sekarang dengan Ustadz Hilman, banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya, teman-teman yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hilman, kalau belum punya ilmu bagaimana, silahkan disampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz, para kiai, gitu ya, para masyaikh kepada pasangan kita, insya Allah. Baik, sebelum closing statement dari Ustadz Hilman maupun Ustadz Zulfikar dan Kak Fefe, saya mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang ingin bersedekah untuk anak yatim, silakan bisa mengisi di kolom chat. Panitia sepertinya sudah membuat. Nah, silakan bisa ditulis lagi teman-teman panitia. Nah, sudah ada 4 orang yang sudah berkomitmen untuk bersedekah untuk anak yatim. Nah, tadi juga sudah ada yang sudah menjawab. Nanti akan diumumkan di akhir acara. Baik, selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz Zulfikar, kemudian Kak Fefe, dan dilanjutkan dengan Ustadz Hilman. Dan nanti akan ditutup oleh Ustadz Hilman dengan doa muhasabah. Tafadhal Ustadz Zulfikar. Ya, Masya Allah, banyak ilmu yang sudah kita dapatkan bersama pada malam hari ini. Wanita-wanita yang dirindukan surga. Poinnya,
Kalau saya tadi, insya Allah sama dengan VV, adalah wanita-wanita yang salihah, ya, yang sudah diberikan contoh oleh 4 wanita tadi, oleh Ustadz Hilman. Nah, kita pelajari sejarah mereka, sirahnya mereka bagaimana, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, insya Allah kita jadi sosok yang bukan hanya sekedar merindukan surga, tapi dirindukan oleh surga. Demikian. Baik. Kalau dari Kak Vivi, ada nggak yang ingin disampaikan? Karena banyak nih fans dari Kak Vivi ya. Ya, Masya Allah. Ya, intinya sama kayak Abi. Poinnya intinya wanita yang dirindukan oleh surganya Allah ya, wanita yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada suami kalau sudah menikah, seperti itu. Intinya soleha. Betul. Pesan-pesan untuk teman-teman milenial yang hari ini mungkin masih galau gitu ya, terhadap pasangan, kemudian galau untuk menemukan jodoh. Nah, dari KVV nih, apa? Saya masih kecil. Kamu sendiri ingin ketemu jodohnya belum? Coba tanya balik sama Ustadz. Ustadz udah punya istri belum? Tafadhol, kira-kira ini kan banyak banget yang lagi galau, artinya teman-teman yang ingin berjodoh gitu ya, menemukan jodohnya, pesan karena kan lebih sampai nih bagi teman-teman yang sebayanya dengan KPP. Tafadhol. Mau kasih resep. Motivasi. Gimana? Yang ada yang galau karena belum ketemu jodohnya gitu. Kalau Abi sih sudah ketemu. Ya. KPP belum. Cuma nggak tahu jodohnya kan ada berapa kan. Bisa bilang senyum-senyum. Ya, kalau Vivi sendiri, Vivi mikirnya ya, kan jodoh itu sudah dipersiapkan oleh Allah gitu kan. Kalau nggak di dunia ya di akhirat nanti. Dan motivasinya apa buat teman-teman yang dia soalnya nggak begitu mikirin ini, nggak pernah mikirin tentang itu. Baik. Pokoknya kalau memang lagi mungkin ada suka sama orang, mungkin kalau memang aku pengen dia jadi jodohku gitu, disolawatin aja terus ya nggak bisa. Doa. Iya, disolawatin, di doa. Ya berdoa aja, minta yang kepada Allah, minta yang terbaik. Kalau saya pernah anak saya kasih ijazah. Kalau kamu memang sudah ingin menikah, saya kasih doa. Allahumma inni a'udzubika. Kalau yang laki-laki min imro'atin tusyayyibuni qabla waqtil masyib, dan gitu. Ya pokoknya minta yang terbaik aja lah. Gak usah bingung masalah jodoh, belum ketemu pasangan, belum ketemu dengan orang yang dicintai atau apa. Karena kenyataannya saya menikah ini juga bukan karena pacaran gitu. Saya sendiri menikah ini karena dijodohkan, dan itu pun nggak lama. Jadi orang tua sama orang tua ketemu. Gimana kalau kita misalnya besanan? Ya bolehlah, namanya siapa anaknya. Tapi orang tua sudah kenal gitu loh. Anaknya siapa namanya? Anakmu siapa namanya? Ya udah kita istikharah masing-masing gitu. Nah setelah diistikharah kok baik, ya udah, ya nikah gitu. Jadi kenalannya setelah nikah. Dan saya ini kalau diceritakan panjang nggak selesai nih. Saya habis akad nikah itu 7 bulan nggak serumah dengan istri. Jadi istri pulang ke rumahnya sendiri, saya juga pulang ke rumah saya sendiri. Gitu. Jadi ketemunya kadang-kadang lewat ya SMS, kita tanya chattingan. Kalau
kalau pas lagi pengen ketemu ya ketemu. Saya tanya, kenapa sih saya nggak boleh pulang ke sini? Dia bilang, saya belum ada cinta gitu. Ya udah saya hormati, saya pulang, saya hargai. Gitu. Pernah suatu saat, ini ada cerita lucu juga, ketika saya ke rumah istri saya, mertua saya bilang, kamu nggak pengen jenguk istrimu, istrimu sakit gitu. Oh ya, masa sih? Datang aja ke kamarnya, diantar ke kamar. Begitu masuk kamar, dikunci sama mertua kamar itu, dikunci dari luar. Terus kemudian istri saya pintunya digedor-gedor dari dalam, tolong gitu. Padahal ini sudah nikah gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Istri saya tidur di atas, saya tidur di lantai di bawah. Tapi akhirnya karena saking seringnya ketemu, sering berbincang-bincang, sering ngobrol, kok enak, nyaman. Ya saya melakukan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilman tadi. Nah, jadi wanita itu bagaikan rembulan. Jadi harus seneng kalau dipuji, seneng kalau diginiin, yang halus kan begitu. Ya kita ngegombal gitulah. Tapi kan sudah jadi pasangan, sudah sah gitu kan. Nah, akhirnya karena akrab, nyaman, dia punya masalah sharing ke kita jawabnya juga enak, solutif, dan lain sebagainya. Hanya karena kebiasaan, timbullah rasa cinta. Suatu ketika saya selesai dari rumah dia, saya pulang, ditanya, Mas mau kemana? Saya mau pulang. Loh, terus saya di sini tidur sama siapa? Tuh kan, udah. Gitu. Jadi begitu cerita tanpa pacaran. Dan alhamdulillah. Nikmatnya pacaran setelah menikah, Ustadz ya. Betul. Dan kalian harus semangat. Saudara saya semuanya dinikahkan juga. Saudara saya, adik saya itu ada 7. Itu dijodohkan semuanya. Dan alhamdulillah ya tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Artinya walaupun tidak pacaran, tapi sudah ada pasangannya gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Zulfikar dan Kak Pepe. Terus berkarya untuk teman-teman semua dan seluruh Indonesia dan dunia gitu ya, dengan sholawat, Insya Allah. Teman-teman semuanya yang di sini hadir, Insya Allah selalu mendukung dan mensupport karya-karya dari Kak Pepe dan Ustadz Zulfikar. Kemudian selanjutnya dari Ustadz Hilman, tafadhol Ustadz. Ya, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan malam ini. Ustadz Zulfikar, Mbak Feve, terima kasih banyak atas semua pengalaman yang dibagikan. Dan jujur kalau boleh tahu, saya fans banget sama Ustadz Zulfikar sama Mbak Feve gitu. Dan malam ini, qadarullah Allah pertemukan di di Zoom ini. Mudah-mudahan kalau setelah pandemi ini selesai, saya ingin juga silaturahim ke Jawa Timur. Bisa banyak belajar dengan Ustadz Zulfikar juga. Mbak Feve, terutama anak saya tuh fans banget sama Mbak Feve gitu. Nomor kontaknya Ustadz. Siap Ustadz. Mudah-mudahan kita doakan beliau berdua, Mbak Feve dan juga Ustadz Zulfikar, semua keluarganya diberikan kekuatan dalam mensyiarkan sholawat dan juga tilawatil Quran ya, dimanapun sampai kapanpun. Amin. Teman-teman semua, bicara perempuan yang dirindukan surga adalah perempuan yang solehah. Benar ya, bahwa al-mar'atus solihah itu kan mata'ud dunia gitu ya. Perhiasan dunia itu adalah perempuan solehah. Bagaimana cirinya? Yang paling simpel adalah perempuan yang sabar. Jadilah perempuan yang sabar, karena tidak ada buah dari kesabaran kecuali kebahagiaan. Saya ulangi, tidak ada buah dari kesabaran kecuali pada akhirnya adalah kebahagiaan. Semua perempuan yang sabar adalah perempuan yang akan dijanjikan kebahagiaan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, percayalah Allah siapkan kebahagiaan nanti di surga. Pernak-pernik dunia ini memang indah, tapi semua kebahagiaan dunia ini tak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan surga. Maka jangan hanya berharap menjadi bidadari dunia, tapi bagaimana kita semua nanti bisa dipilih oleh Allah menjadi bidadari surga. Yang kelak, yang bertahan lama, yang tidak akan pernah ketemu dengan tua renta, karena kita akan bertahan dalam keabadian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah menjadi solehah, teruslah menjadi baik, dan teruslah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, mari angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati, diridhoi, dan diberkahi oleh Allah. Seriuslah dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena air mata yang menangis saat berdoa, tanda serius dia berdoa. Bahkan ada air mata yang haram menyentuh api neraka, yaitu air mata yang menangis karena dia bertaubat, air mata yang rindu berjumpa dengan Allah, dan air mata yang sedang mengalami kesulitan, dan dia sedang menanti jalan keluarnya. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba Ahilman bacakan. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang mempertemukan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang senantiasa mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha menatap kami. Ya Allah ya Samia, Engkau yang maha mendengar setiap keluh kesah kami. Ya Allah ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan setiap isi hati kami. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan, menjawab setiap doa-doa kami. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, yang Engkau berkahi. Yang setiap apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami lihat, adalah semua yang mampu mengundang rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Maka ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebesar apapun dosa-dosa kami, sebanyak apapun maksiat kami, sekotor apapun isi hati kami, seburuk apapun kelakuan kami, sejahat apapun akhlak kami mohon kepadamu ya Allah, jangan pisahkan pertemuan kami malam ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau rahmati semua pertemuan kami. Maka ya Allah kami mohon kepadamu, ighfir lana, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin karena banyaknya dosa kami merasa berat dalam menjalani hidup ini ya Rabb. Mungkin karena banyaknya dosa kami, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kami. Ya Allah, maafkan kami jikalau kami seringkali melupakan sholat, seringkali melupakan-Mu ya Rabb, seringkali meninggalkan-Mu ya Rabb, seringkali lalai dengan perintah-Mu ya Rabb. Bahkan mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya ya Rabb, ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya ya Rabb, atau mungkin di antara kami ada yang pernah berzina ya Rabb, atau mungkin di antara kami ada yang pernah mengumbar aurat ya Rabb, atau mungkin di antara kami ada yang pernah minum minuman keras ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Saking banyaknya dosa kami tak bisa menyebutkan semua kesalahan-kesalahan kami. Mungkin kami pandai menyembunyikannya, tapi Engkau tahu persis bagaimana kami melakukannya dulu ya Rabb. Maka ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bertobat sebelum wafat. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbuat baik sebelum Engkau mengakhiri semua kehidupan kami ini ya Rabb. Untuk semua perempuan dalam kehidupan kami. Ya Allah, hari ini kami membahas tentang perempuan yang dirindukan oleh surga ya Rabb. Kami mohon kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Allah. Bimbing semua perempuan untuk menjadi perempuan yang solehah. Ibunda kami, pasangan kami, anak perempuan kami, sahabat-sahabat perempuan kami. Jadikan mereka perempuan yang bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga perilakunya, sehingga Engkau takdirkan semua perempuan yang hadir malam ini ya Rabb adalah perempuan yang Engkau rindukan di surga-Mu ya Allah ya Rabb. Maka mulai hari ini ya Allah, perbaiki hidup kami, perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki amal soleh kami, perbaiki gaya hidup kami,
Perbaiki isi hati kami ya Rabb. Bersihkan hati kami dari semua penyakit hati. Sombong, ujub, takabur, ria, sum'ah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikan hari-hari kami ke depan menjadi hari-hari terbaik dalam kehidupan kami. Hari-hari yang bisa kami jalani dalam ketaatan dan keberkahan ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Siapapun malam ini yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, hatinya sedang gelisah, kami mohon kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan kepada hati kami. Tunjukkan jalan keluar terbaik untuk semua persoalan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb. Terima semua amal kami. Amal ibadah kami. Amal kebaikan kami. Dan jadikan pertemuan kami malam ini menjadi pertemuan yang bisa mengantarkan kami ke surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Teman-teman yang ingin diskusi lebih dalam, silakan kalau ada pertanyaan apapun, boleh follow Instagram kita ya, Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Barakallahu fikum, Ustaz Zulfikar, Mbak Feve, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk malam ini. Allah yang balas semua kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, teman-teman, salam untuk keluarganya, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan jaga kesehatan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilman, terima kasih Ustadz Zulfikar, terima kasih Kak Feve yang sudah bergabung malam hari ini menemani teman-teman semua yang sudah bergabung dari jam 7.30 tadi ya. Dari satu pertemuan memang yang paling disesalkan adalah berpisah ya, apalagi sudah ditutup closing statement. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain, dan insya Allah teman-teman harus follow ya akun Instagram Darul Quran, Daku Surabaya, Daku Malang, karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah terus bersama kita semuanya. Nah, tadi juga ada yang sudah menjawab pertanyaan, silahkan nanti panitia bisa disebutkan namanya, insya Allah. Satu yang bisa saya sampaikan tadi ya, bahwa wanita adalah perhiasan, maka jagalah diri teman-teman, terutama yang akhwat ya, untuk bisa menjadi perhiasan, dan hanya orang yang berhak saja untuk bisa memilikinya, insya Allah. Bukan titik yang membuat cinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Insya Allah, saya Zainal Rahman sebagai pembawa acara malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yahdina wa yahdikum ala sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.